Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Hadratil ulama'il muhtaramin, para guru, para kiai, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan maulid beserta semua jajarannya, dan kepada para ulama-ulama yang lain. Maklum lagi musimnya, jadi saya lupa minta sama panitia nama-nama guru. Karena saya tegere-gere dari Jati Sampurna, ngoyok kemari. Alhamdulillah nyampe. Walaupun saya enggak sebutin namanya para guru-guru kita, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ilmunya bermanfaat buat kita. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi, yang malam hari ini kita sudah berada di tanggal 23 Rabiul Awal. Kita masuki bulan Maulid. Kita girang karena diberikan oleh Allah seorang pemimpin yang perlu dan peduli kepada umatnya. Cuman umatnya aja yang kadang-kadang rada-rada kagak tapi terima kasih sama Rasulullah. Nanti di hari kiamat beliau akan manggil kita, ngumpulin kita. Makanya di dunia kita disuruh berkumpul dengan orang-orang alim. Biar besok di hari kiamat kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang malam hari ini hadir insya Allah termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Setiap kita punya cinta. Cinta yang kita punya buat siapapun boleh kita kasih. Tapi cinta kepada Rasul harus kita lebihkan. Karena Nabi menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, keluarganya. Karena kita cinta, kita duduk deprok bareng-bareng di sini. Bahkan kalau dikata capek, jangan bilang capek, ikhlasin aja. Saya baru nyampe langsung dipanggil. Minum air dikit, makan di sono kagak. Di Jati Sampurna. Di sini ya mudah-mudahan ada harapan tadi keluarin nasi. Dari tengah hari kita apa ngayap ya. Emang lagi musimnya montong dikata apa bagianin aja. Inilah karena kita cinta kepada Rasulullah kita mau duduk kayak begini. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapetin, apa yang kita ambil tinggal bebenah. Bebenah diri. Jangan cuma datang maulid, kelar makan pulang udah nggak ada bekasnya pisan. Ini kita lagi bebenah nih. Saya mah bukan orang alim, bukan orang pintar, cuma bisa ngomong be. Kalau ada yang cakep ambil manfaat. Kalau nggak ada ya udah jadi aru-aruin. Namanya orang yang ngomong deh kongkok, mau dikata apa kek?
Kenapa? Kadang-kadang kita ini disuruh nyontoh Nabi nggak pada mau nyontoh, padahal Allah yang suruh dalam kalimat di Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambil contoh apa yang kalian lihat. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad. Contoh tuh, nih tempat musola, ada masjid, majelis taklim. Itu orang-orang di dalamnya yang bikin musola jadi rapi, masjid jadi rapi, itu manajemennya. Orang-orangnya yang pada jujur, yang pada ngikutin cara Rasul ketika melakukan sesuatu tentang masjid. Ini mohon maaf, masjid banyak banget, lebar, gede. Apa yang dicari? Kotak. Asal kotak ngengke 1 Jumat 3 juta habis dah. Tuh panitianya imannya tapi enggak tapi banyak, kurang. Begitu cicilan motor 2 hari lagi. Burus itu kotak amal. Bagi paro, bagi 3. Ini di mana-mana, saya kurang ngata-ngatain, tapi dengar dari orang. Ini di musola nih, kalau kita pengen tahu siapa orang dalam musola yang harus bikin musola jadi cakep, yang orang ketika datang ke musola aman, nyaman. Masuk ke musola, gue mah siapa kayak yang imamnya di musola ini, gue mah demen orangnya pada rapi, jujur, ngikutin cara Rasul, apanya aja, itu enak. Ini kadang-kadang kan imam yang bikin nyesek kan gede orang. Siapa yang imam? Biono, ya. Lama dah. Kalau dia imam lama, gua kagak resep banget. Emang kagak boleh jadi imam lama-lama, kagak boleh. Bukan lamanya dia ngapa-ngapain, bacaannya kelamaan. Imam mah bukannya apa-apanya yang jadi bikin sombong. Baca rakaat pertama bis Fatihah, kalau sholat maghrib dari dulu dibilangin sama guru-guru kita, baca aja kuliah. Rakaat kedua kul hu, kelar. Wirid dikit keluar bentaran nungguin isya, ngerokok samsu 2 batang masih sanggup. Lah ini mah imam kebangetan tengil. Sembahyang maghrib emang dari maghrib ke isya kagak lama, paling ke setengah jam. Ini rakaat pertama Fatihah yang dibaca bukan kuliah, Yasin. Ya ilaha illallah. Tuh aki-aki di belakang udah mentok ke tembok. Sembari pegangan tembok. Romana kalau Romana kagak dijagain mah apa otek geget kakinya maur bisa aki-aki. Bocah berisik banget karena kagak ngerti tuh imam. Itu ajarannya. Yang ngajarin siapa? Bukan saya. Rasul yang menyampaikan dalam hadisnya, idza amma hadukumun nasu falyukhaffif. Kalau kau jadi imam sholat di masjid, persingkat bacaan yang kamu baca. Fa inna fihi musaghir, di belakang makmum ada anak kecil. Wal kabir, ada orang tua, ada orang yang sakit. Dengan harapan lagi kurang sehat ke musola, kali aja ntar jadi sembuh gara-gara ibadah di rumah Allah. Tuh. Bagaimana nih aki-aki orang yang sakit mau sembuh, imam kelamaan, pengen berak ditahan, pengen berjamaah, ntar aja dah berak mah. Sampai di musola Yasin ngajog tuh makmum. Dalam hati ngomong, kalau tahu begini gue berak dulu tadi. Lah kan lama 83 ayat. Udah kagak nahan perutnya. Gue mau keluar, udah keuruk sama makmum yang lain. Udah kagak tahan, udah di ujung. Harapannya rakaat kedua malah lebih cepat, kali aja kulhu. Rakaat kedua dasar imam sombong, al-waqi'ah. Lo kan makin lama, mata merah, udah keringetan, kagak nyanggup. Ini udah di ujung. Akhirnya diturunin tangannya sambil ngomong, ya rembes. Makmum sholat cepirit. Gara-gara sombong tuh imam. Ya saya bilangin, nyok besok-besok rubah. Sholat maghrib yang gak waktunya lama, udah rakaat ke pertama kuliah. Ilok-ilok Ustaz, isu mulu, gak apa-apa. Berapa hari, berapa malam, tiap malam boleh. Daripada yang lain keder gak ketemu ujungnya. Nah ada orang membaca gak ketemu ujungnya. Wattini wa zaitun ilal ladzina amalu wa mul solehati. Wah, wa tawassabil haq, lo baliknya wal asri. Salah lagi, diulang lagi, wa tawassabil marhamah, balik lagi. Ini mana keder ngaco. Udah baca kuliah tiap malam boleh sama kulhu. Berapa tahun? Pokoknya bertahun-tahun, seumur hidup baca itu aja boleh. Gampang ngenalinnya. Siapa yang jadi imam tadi? Biasa, ustadz kuliah. Terhadap pengumuman paling dia yang mati. Innalillahi, telah meninggal dunia ustadz kuliah. Ketahuan enggak? Jadi inilah kehebatan Rasulullah. Kenapa kita mesti nyontoh beliau? Beliau tuh paling peka. Kalau sholat sendiri, beliau itu jangan ditanya. Paling lama
ruku sujud lama sendirian, nggak ada temennya. Kita kan dibalik begitu karena sombong, berjamaah suara dia enak-enakin, dia ngarah dilihat orang. Begitu sholat dewek aja, iya, boro-boro pakai 5 menit zohor, Allah, baru bentar kelar, bang udah bayang, udah bentaran amat tuh. Lah iya, udah kayak bocah apa tuh PA lagi. Makanya inilah peristiwa Maulid disampaikan buat ngingetin kita bebenah diri, khususnya kita kaum laki-laki nih. Kalau sholat begitu, khotib Jumat, kalau sholat Jumat biar punya pikiran tip. Itu kalau Jumat Pak, sekarang jamnya berubah-ubah jam 11.45, 11.55 udah azan. Azan pertama kelar, sholat sunat jam 12 pas naik khutbah tuh. Khotib udah naik berapa menit? 10 menit paling lama, sama sholat 15 menit. 12 lewat 15 menit udah bubar, udah baca doa. Itu baru khotib cakep, ada ilmunya. Kalau di kampung kita ada khotib jam 1 masih ngomong bagel. Oh bagel, timpuk. Nih aqua, botol kegedean, aqua gelas ya, aqua gelas. Kalau kita bawa dari rumah, di jam 1 masih ngomong, temparin. Lamaan tip lu gituin. Lu pulang sembahyang zohor. Jam 1 mau ngapain? Orang ada omongan, ntar gue sembahyang habis makan Jumat, habis sholat Jumat baru makan. Lu udah jam 1 udah angop mulu kagak kelar-kelar. Wah ya apa? Ini kadang-kadang kenapa? Karena ilmu kita ini kebangetan banget ngajinya, kadang-kadang tempo-tempo. Tempo-tempo ngaji, tempo-tempo kagak. Padahal orang yang khutbah Jumat cuman mantepin rukunnya doang, Pak. Rukun khutbah Jumat cuman 5. Pertama hamdalah, apa kayak hamdalahnya? Sholawat mesti ada. Wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah, itu doang. Ada ayat di antara 2 khutbah, 1 aja ayat bahas, dikit yang lama-lama. Doa wajib Allahumma gfir lil mu'minina wal, udah itu doang. Olah tuh 10 menit, masih nggak nyanggup. Lagian ngapain panjang-panjang, kelamaan. Amplop udah dilem paling 300. Udah aja segitu, jangan lama-lama. Ya. Nah jadi itulah kita nyampe kayak begini, kita cintai Rasulullah biar kita pada paham siapa diri kita. Biar nggak pada jadi orang sombong. Ilmu yang kita punya kita udah pelajarin, yuk kita tawadu kayak Rasul. Pangkatnya begitu tinggi dari kenabian dan kerasulan. Punya titel Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul cinta kepada beliau Nabi Muhammad. Kenapa kita ini nggak punya pangkat kayak apa-apa pada sombong? Besok bentaran lagi nih ada pilkada. Mulain nih Ustadz dideketin. Alhamdulillah di Bekasi laksanain pilkada. Daerah-daerah laksanain. Jakarta gue mah kagak ada yang gue pilih. Karena gue orang Jakarta. Kenapa? Anies kagak jadi. Gue gak mau. Siapa yang saya pilih besok di Jakarta? 3-3-nya gue coblos. Kalau golput suara gue diambil sama dia. Coblos 3-3-nya biar bantet semuanya udah. Oh gak ada yang paling terbaik, cuma dia doang kagak jadi apa-apa. Udah. Itu pemimpin-pemimpin kan pada hebat banget. Makanya pemimpin-pemimpin kita sekarang gayanya gaya Fir'aun laknatullah. Baru jadi pemimpin begitu aja pengennya dihormatin sama orang lain. Ini yang mesti kita hormatin. Makanya kita mulai dengan peringatan beliau. Mana titik awalnya tadi itu ketika mahalul qiyam. Ya Nabi salam, berdiri kita. Nyambut siapa? Rasul datang. Ah Ustadz udah meninggal. Iya. Setiap kita yang meninggal jasad terkubur. Ruh min amri Rabbi. Kembali kepada Allah. Rasul orang mulia. Makanya orang yang saat ini pada umroh pergi ke Mekah. Saya mah pikiran saya doang, kesian, bukan nggak boleh dia ziarah ke makam Nabi. Lah Nabi lagi di sini, Nabi lagi ke Jati Keramat, lagi keliling ngeliatin umatnya di sana, nggak ada. Ini makanya ada juga, cuma pikiran saya doang. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita nyontoh Nabi akan jadi orang yang mulia. Bertahun-tahun berkali-kali dibaca ayatnya kalau maulid Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, suri tauladan yang paling baik. Lu apakah kapan nyontoh Nabi? Disuruh baca solawat biar dapat syafaat, ngapa-ngapa ada baca solawat. Sama Nabi nggak kudu ngucapin cinta, I love you ya Rasulullah, nggak usah. Ya Rasul saya cinta kepada engkau, nggak usah baca solawat aja kerja banyak. Ngucapin cinta sama pacar boleh.
Anak muda nih malam minggu, rada-rada kurang kalau malam minggu pada ngayap. Mau maulid rada-rada ogah. Nggak usah ngucapin kayak begitu. Saya juga dulu ngucapin cinta sama yang sekarang jadi istri saya begitu. Mau pakai kertas zaman dulu mah, nggak kayak sekarang pakai handphone. Say, S-A-Y, say pakai iya, ayang beb. Bocah sekarang pakai sayang. Saya nggak begitu, pakai surat, pakai kertas. Bagaimana caranya? Bagaimana cinta kita kepada calon seorang perempuan yang kita cintai pakai kertas? Saya bikin bingung tuh calon saya. Apa dia kagak bisa baca? Tulisan saya jelek? Bukan. Kalimatnya hancur-hancuran? Kagak. Gue tulis dengan bahasa Urdu dari India. Saya tulis pakai bahasa India. Saya nyatakan cinta saya sama dia. Apa yang saya sampaikan sama dia? Saya tulis tuh dalam selembar kertas. Saya tulis Mary Mehbubah. Tahu Mary Mehbubah? Duhai cintaku. Saya tulis tuh, dalam hidupku Mary Zendegi. Sangat bahut sepiar mencintai kartihe dirimu. Jadi kalau disambung Mary Mehbubah, Mary Zendegi bahut setum sepiar kartihe. Tuh. Bahasa India, norak, bahasa Inggris udah keseringan. Makanya calon saya ngomong, ini apaan sih? Kagak ngerti. Wah, kagak ngerti dia. Saya mau orang dulu mainnya sama India mulu. Pokoknya India dulu rame, sekarang nggak rame. Kenapa? India ditaruh Jati Keramat nggak betah. Karena pohonan jarang, lapangan kagak. Orang India kan kalau yang ada lapangan main guling-gulingnya dia mah. Mapunan main muter aja muter. Nah itu kalimat cinta sama seseorang boleh, tapi sama Nabi nggak boleh. Banyakin baca sholawat sambil kita ngikutin bagaimana perilaku, tingkah laku, begitu akhlak beliau yang begitu mulia. Sampai beliau dalam rumah tangga aja mengatakan, sering kita dengar dari ulama-ulama, syair-syair mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Bagaimana mungkin rumah tangganya nggak dibilang surga? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dengan Rasul, pernah membantu di rumah Rasul selama 10 tahun. Membantu di rumah Rasul 10 tahun, gak pernah dengar keributan rumah tangga Rasulullah. Bayangin Pak, 10 tahun gak pernah ribut, gak ada piring kaleng terbang, berisik, marah. Indahnya rumah tangga Nabi harus kita contoh. Kita pengen kayak begitu nyok, jadi suami yang sayang sama istri, istri yang taat sama suami. Saling ngerti, saling mengayomi, baru rumah tangganya hebat kayak rumah tangga Nabi. Panggil bini kita Pak dengan panggilan yang indah, yang bikin dia jadi gira. Mami, mami. Emang punya apa sih dia? Oh rumahnya gede bang, ada Fortunernya sama Alphard pantes. Mami, mama. Oh iya punya Avanza 2020 masih pantes. Ini udah kagak punya Fortuner, Avanza kagak, motor Vespa tahun 62 asal diselak melejit. Kena mata kaki pada hitam, manggilnya pakai mamah, gue gedek dengerin. Tahu nggak? Bukan kagak boleh, kagak pantes. Mama, kenapa Pak? Ini Vespa melejit. Mama, Vespanya melejit. Jangan, yang urup-urup aja. Panggilannya yang cakep, yang Umi sama Abi. Itu Rasul begitu. Nggak pernah nyakitin istri, istri nggak pernah nyakitin Rasulullah. Rasulullah sayang sama keluarganya, ya Humairah itu panggilan utama. Ta'al ya Aisyah, sini sayang tuh panggil begitu. Ini kita kadang-kadang rumah tangga kagak ada bener-benernya. Kenapa nggak ngikutin Nabi? Sok ngikutin artis. Artis aja kagak kelar 2 tahun, kelar hidupnya. Setahun setengah merah. Habis di TV pada berantakan. Kenapa nih dunia kita dunia YouTube? Yang dilihat di YouTube, yang dicontoh bukan yang bagus, yang jelek. Kalau yang bagus silakan kita ambil. Makanya baginda begitu mulia dalam rumah tangga, pengen banget hidup umatnya jadi baik, di akhirat masuk ke surga. Pandangan pertama dari Rasulullah, yang bikin rumah tangga kalian bahagia adalah istri yang soleha. Woi, perempuan, lah nyaut apa loh? Hidup apa kagak? Nyaut tuh perempuan tuh, istri yang soleha tuh. Laki mau bagaimana bini?
Kalau kagak merongos rapi, merongos mulu. Laki pergi maulid merengut, lo tenang terus besek bawa. Masa kagak dapet? Makan di tempat, makanya biar banyak politik biar cakep. Makan di tempat, sisa bawa plastik lipet di lipetan kain. Sisa bawa. Buat siapa bang? Bini kagak buat bebek gitu. Nasi bekas buat bini. Ini mah kadang-kadang orang pergi maulid Romono kagak seneng banget. Malah mesen, jangan lupa bang apel. Iya emang punya lu. Apel, besok kalau maulid jangan tuangin apel semangka jangan. Taruhin rukem, gowok, taruh situ kan tahu. Makan tuh buni sama cermek. Ya. Bini biar soleha, rumah tangga bahagia, gampang banget bini masuk surga, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, beres sudah. Taatnya lelet pada PA. Panggil sama laki, lelet, budeg, bolot banget, giliran sama handphone, gasik banget nyautnya. Tuh, jangan pakai ngomong kagak, ngaku aja lo. Mau perempuan zaman sekarang gitu kan. Iya, kampung saya banyak banget model begitu, di sini mah insya Allah sama, nggak jauh beda. Ayo bu, kalau pengen rumah tangga bahagia layanin suami kapan aja waya apa. Taatnya ibu kepada suami sorga, taatnya anak kepada ibu sorga, taatnya orang tua atau suami kepada Allah dan sayang kepada keluarganya sorga. Itu doang yang kita pengen, mau ngapain lagi coba. Sekarang malam apa nih? Malam minggu. Besok malam Jumat, dari sekarang beberapa hari itu ketaatan istri diuji sama Allah. Caranya bagaimana? Malam Jumat sunnah Rasul. Berhubungan suami istri kalau dalam keadaan sehat, nggak sakit, nggak halangan, jangan makin nolak. Sebab istri yang nolak diajak berhubungan suami istri sama suaminya dilaknat sama malaikat dari mulai nolak sampai pagi. Ya, besok malam Jumat suaminya ngasih kode udah paham. Apa kodenya? Ndehem aja. Gitu. Itu kode laki lu pengen. Ngomong mah kelamaan bang. Ini kadang-kadang laki bini WA, serumah WA. Mah, ntar ya. Dia ilah nyaut, iya. Emang di mana mah? Lagi di loteng. Enggak di loteng. Udah kayak curut. Jangan. Udah paham nih kodenya besok malam Jumat ndehem orang sini semua. Yang datang malam ini maulid laki-laki ndehem semua. Jam 9 ndehem. Semua masuk ke kamar, sepi nih kampung. Yang kagak datang nongol, kemana nih orang kampung gua sepi amat. Lu kagak maulid kemarin lo. Dehem semuanya tahu. Rumah sepi, kagak ada orang sepotong-potong acan. Pada dehem semua. Wah, pada senang sunnah Rasul. Pagi-pagi motor hilang 2. Kagak ada orang. Artinya apa? Itu yang namanya taat sama suami. Karena kalau saat sama suami, itu disuruh nurut sama suami, perempuan soleha. Yang kedua, kata Nabi kalau pengen masuk surga, bini itu bikin cakep mukanya, wajahnya untuk suami. Kalau dipandang sama suami, sedep. Ya, kalau lagi ngadepin suami nih, jangan pakai daster soek. Malu. Pakai baju yang pernah kita pakai yang tipis tembus. Diangkat tangannya, kayak Susanah tuh gitu. Pas kita mau tangkrep, wah tengah-tengahnya bolong. Sundel bisa nih bocah. Ya, taat tuh artinya apa? Biar cakep kalau dipandang sama laki, cuman lempangan ini mah saya nggak nyalain perempuan. Bagaimanapun juga istri pengen cakep pak, tergantung bapak. Bagaimana bini mau cakep, kosmetik dikasih sebulan gocap. Ya, bedak pipa yang goceng. Yang warna pink itu, yang membuat mayat. Bedak orang mati dipakai. Mana perak, ampar-amparan. Lakinya deketin abis pada ngebul. Jangan bang beliin bedak apa kek. Yang mereknya apa kek itu Wardah, Mirabella, Marta Tilaar. Waduh sponnya yang empuk banget bang. Iya, yang kayak tai bocah empuk. Tuh kasih tuh bini kita kayak begitu. Lipstick jangan cap puter model lama. Kepegang bocah potek. Sekarang yang pakai koas. Beliin di material yang 12 in.
Gini nih, saya blok mukanya pengen tahu. Baru tuh kehidupan rumah kita. Ini mah bini pengen cakep ya Bu ya. Delit banget laki. Ya Allah. Udah kagak ada apa-apa. Kenapa pengen putih. Bedak kagak. Ya elah bedak bekas kerambol dipakai. Wah ya pada gatel dah. Daki mulu. Jadi istri itu. Yang kedua kata Nabi kalau pengen rumah tangga bahagia hidup bahagia. Auladuhu abroroh. Punya anak yang taat patuh sama orang tua. Didikan agama. Boleh jadi apa kayak anak kita mau jadi jenderal, pengusaha, orang kaya. Tapi ingat dasarnya agama. Dasarnya agama, dia akan ingat bahwa harta yang dia punya bukan milik dia pribadi. Punya anak-anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak masjid. Dia akan jadi orang yang dermawan karena dia punya agama. Pejabat karena punya agama, dia akan perlu dengan bawahannya. Begitupun Rasul. Beliau pejabat yang paling hebat, tapi nggak pernah melupakan orang yang susah. Pejabat sekarang boro-boro, bodoh amat rakyat sengsara, yang penting gua enak tuh. Nabi perutnya diganjel pakai batu, biarin gua lapar asal umat pada makan, bahasa kitanya begitu. Ya anak-anak kita, ayo dong pada ngaji tong, ya Allah. Ini bocah akhir zaman mainannya handphone, judi yang aneh, kadang-kadang apa? Slot. Perasaan gue slot dulu mau kunci rumah deh. Lah iya, lagi zaman saya tahun 80. Tong rumah udah diselot tono. Belum mbak, kita selot, diselot di rumah kita. Sekarang judi slot. Ini bocah, saya mau judi nggak ada slot, judi koprok di layar tancap, rolet diputer. Asal dapet super sebatang. Wah elah, sembari makanin unti di layar tancap. Dulu ngalamin. Naik tuh Porkas 85. Berubah lagi SDSB. Hilang togel, toto gelap. Wah sekarang udah nggak kelihatan lewat handphone. Itu yang hebat online sekarang. Siapa tuh biangnya? 9 naga. Makanya ada ustadz yang sadar tadinya Cina pengusaha judi. Siapa tuh yang masih muda? Tuh, Kokolim apa siapa yang masih muda? Ganteng. Sekarang dia udah hebat luar biasa. Taubat, sadar sesadar-sadarnya. Bagus tuh begitu. Lah kita Islam dari masih bocah. Bukannya berhenti, malah makin jadi kecanduan judi. Dia yang baru masuk Islam, sadar. Tuh kita sadarin diri kita, anak-anak kita nyotong pada ngaji tong. Ya Allah, Quran udah nggak dibaca. Di musola Quran ada doang diliatin, asal niat baca ah. Tadi dipanggil temennya, woi ayo main slot online, pergi lagi. Nggak jadi, rusak. Makanya rumah tangga bahagia anak-anak kita. Besok Pak kalau kita mati, ibu mati, siapa yang doain? Anak. Emang mati kudu yang tua, kagak, yang muda juga mati. Malah kadang-kadang banyak kan yang duluan, yang muda. Siapa tuh? Lihat zaman dulu. Cakep-cakep banget artis pada mati. Saya ingat banget tuh. Artis muda mati namanya Nika Ardila tahun 96. Pakai Genio tabrakan mati di Bandung. Nyusul mantan pacarnya pemain lupus waktu itu namanya Rian Hidayat. Ada lagi penyanyi Poppy Mercury mati juga. Banyak orang yang pada mati muda-muda. Jadi jangan punya pikiran gue yang muda masih lama lah, belum tentu. Tema-tema aki-aki udah bengek, kotok, budeg. Masih hidup aja, cucunya mati duluan. Di India ada artis cakep tahun 98 mati, masih perawan gara-gara mabok. Banyakan minum di apartemen Pal Hill Bombay, namanya Divya Bharati. Itu pemain terakhir film BV Number One sama Govinda teman mainnya. Hafal gua kalau India. Tuh. Artinya apa? Yang muda pada mati. Jadi jangan punya pikiran gue masih lama, kaya mati, miskin apalagi. Yang ganteng mati, jelek sudahan. Yang kurus mati, nih gemuk belakangan. Berat cuma gotongnya belakangan aja. Gak apa-apa, dikata berat gotongnya belakangan ada yang nyaut. Jangan digotong, saat gelindingin aja. Buset emang gue kedebong. Pak makanya hati-hati Pak, anak-anak muda Islam jangan punya bangga dengan kehidupan dunia, hati-hati kita pulang. Yang ketiga, kalau pengen baik di dunia baik di akhirat, bahagia rumah tangga, nyampur sama orang-orang soleh, duduk kayak begini,
paling jam 11 setengah 12 sudah kelar. Jangan ngeluh, jangan ngomong kagak-kagak, apalagi hati ngedumel, ngerendeng, jangan. Ya Allah, gue dari Isa udah nyampe, Besila udah salah mulu. Dari Besila kayak Kiai, pindah sebelah, blonjor ke belakang. Ini kapan kelarnya acara, mana gue belum makan, syukur sampai kagak suruh makan. Biar ikhlas, ridho, karena Allah nyampurnya orang-orang soleh. Ini walaupun capek ada nilai pahala buat kita. Makanya nggak boleh lelah, harus lillah. Ya, capeknya kita dihitung sama Allah. Besok kita ngumpul lagi di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita ngumpul atas sunnah beliau. Dan sekarang kita ngumpul di sini, besok kumpul bersama Rasulullah. Itu yang kita pengenin, makanya udah ngumpulnya sama orang soleh. Jangan ngumpul sama rombongan suku, Jawa ngumpul sama Jawa. Sunda sama Sunda doang, Betawi doang, jangan. Suku apapun Allah nggak pandang. Al-Hujurat ayat 13 tuh yang menyampaikan. Dijadikan laki-laki perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal satu sama lain, yang paling mulia orang paling takwa. Itu kata Al-Hujurat ayat 13. Jawa kesini nyampur, biar punya pikiran, wak lo. Jawa datang ke Jati Keramat, tiba ngontrak doang di pojokan. Nyampur kagak, sembayang kagak, pengajian kagak, arisan kagak, mati minta disembayangin, buang Kalimalang. Bikin ribet aja lo. Nyampur aja gak ada ngomelin. Ntar kalau mati gurih. Siapa yang mati? Tarjo. Rajin dia mak, Masya Allah, ayo kita sholatin. Itu begitu. Boleh kagak sholat? Siapa? Bejo, mampus aja Bejo. Nyampur udah. Jangan mikirin yang lain-lain, dunia mau diatur, rezeki udah diatur sama Allah, nggak bakalan ketuker. Dia mau ulet Ustadz, Jawa mah emang, Jawa mah ulet kuat, kenapa? Uratnya Gatot Kaca, Betawi uratnya, urat kayu asem, udah magel, susah dirawatin. Ih, bukan ngata-ngatain Betawi, mau begitu lagunya. Siapa yang hebat dalam perdagangan, dia boleh hebat. Betawi dalam tahlil, maulid paling hebat, di mana aja ada. Iya, nggak ada pikiran macam-macam, berangkat aja udah. Kasih makan syukur, kagak ada yang masih merongos. Tapi itu hebat kan yang lain, iya. Apalagi Madura kalah udah. Madura sekarang Pak, bukan ngalahin kita, ngalahin Indomaret, Alfamaret. 24 jam dari pagi ketemu pagi, Madura kagak pernah tutup. Yang gue heran, Madura pagi bininya sampai maghrib, maghrib lakinya sampai subuh, kagak ketemu, tiap hari bisa bunting, bingung gue, heran gue. Madura tuh kapan mainnya? Bininya malam tidur ngantuk, gantian bapaknya melek, dia tidur lah, kan kagak ketemu tiap hari lah, besok udah bunting lagi aja. Di Betawi mau wajar bunting setahun sekali, nggak kemana-mana. Angkop-angkop tengkurap bunting urup. Makanya di Popu Ninjo di atas balai. Ini kan beres. Nah makanya nyampurnya sama orang soleh. Jangan kita pilih-pilih seorang yang kita pengenin nanti di hari kiamat, kata Rasul, antama aman ahbabta. Dikumpulkan samu di akhirat dengan siapa di dunia berkumpul. Tuh, yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezekimu sudah diatur oleh Allah di negaramu. Jangan sirik ya. Udah beres, udah masing-masing. Jangan sirik sama ustadz. Ini jamaah nih. Heran gue, ustadz yang tahlil dikasih berkat 2. Gue atu. Lu datang doang kagak tahlil. Pantes atu. Itu kiai sepuh 3. Wajar. Beliau ada ilmunya, alim 3. Saya penceramah 5. Bahkan jauh. Udah jauh, mana gue ngoyok, udah nyampe langsung ngomong. Belum kenapa apa. Iya, ntar pulang parcel emang udah disiapin kali, gitu kali ya. Kita mah orang namanya kagak pernah minta, cuman ngingetin doang. Ngingetin, emang apa? Ini Bang Ziyad nelpon saya, WA saya, hampir berapa minggu yang lalu. Saya bilang saya udah ada 1 di Jati Sampurna. Gak apa Kiai, searah. Bukan, takut gak keburu. Iya dah, tolong ya setengah 10 atau jam 10. Iya dah, ditungguin juga. Akhirnya saya iyain, padahal saya gak mau Pak, acara 2 capek. Saya pengen atuh jonjon, bisa kongko, ngerokok, makan, enak.
Ini banyak teman-teman saya yang penceramah kadang-kadang pakai nekat. Semalaman acara 4 dikejar. Saya bilang maaf Ustadz nggak bakalan ketemu kalau acara 4 semalaman. Jabodetabek tuh macet guru, nggak boleh. Oh enggak, saya mau bisa. Saya kan pakai Alphard baru, beli 2 miliar. Emang kalau mobil Alphard baru beli 2 miliar kalau lagi macet nggak bareng? Lo sama, emang lo tahu dia Ustadz mau buru-buru? Kagak. Nggak bakalan kekejar. Saya kasih ilmunya kalau pengen kekejar semalaman 4 jangan pakai Alphard, pakai ambulan. Kalau pakai ambulan maka kejar. Settingannya gampang, supir sebelah kanan, asisten sebelah kiri, ustadz rebahan di belakang. Kamu tengkurap kayak bodo amat. Kan kagak capek blonjor di belakang. Enak, acara pertama Jakarta, ceramah izin 15 menit pindah ke Tangerang. Tangerang izin lagi pindah ke Bogor, terakhir ke Kerawang. Nyampe ke Kerawang, nyampe. Begitu ditanya mana ustadz di belakang, begitu dibuka, mati udah. Capean. Ngoyo banget, ngoyo, ngejar target apa yang mau dicari, kagak. Yang penting umat ini semua kebagian. Makanya Nabi menyampaikan dalam dakwah, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Ya, insya Allah kalau kita mau ngikutin cara Nabi, semua kita akan jadi orang baik, akan jadi orang yang berkah hidupnya. Kita doa sekali lagi, ya. Dan tadi doa banyak. Saya minta baca Fatihah buat guru kita Ustaz Sarifuddin yang biasa kita taklim ternyata libur karena beliau sakit. Matanya sedang dioperasi. Mudah-mudahan asbab Fatihah yang rame-rame ini kita baca diberikan kecepatan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah, dan kita juga yang lagi dalam keadaan sulit minta sama Allah mumpung lagi di bulan kelahiran beliau, asbab salawat pada beliau mudah-mudahan sehat walafiat, berkah fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya dari saya sampaikan tadi, yang pertama, yuk hadirkan Allah dalam diri kita karena kita perlu Allah. Jangan tinggalkan Allah, jangan jauh dari Allah. Ibadah kepada Allah jangan ditinggal. Yang kedua, banyakin sholawat buat Rasulullah karena kita akan dapat syafaat sering baca sholawat kepada beliau. Yang ketiga, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka Allah. Ayatnya udah pada paham. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu jaga diri kita, jangan urusin orang lain. Apalagi pakai ngejelek-ngejelekin, bahas masalah nasab, ba'alawi, segala macam. Udah nggak usah. Kita mah kagak ngerti, diem-diem aja dah. Ikutin ulama-ulama kita, ikutin lagu-lagu orang soleh, biar jadi orang yang benar. Ajarkan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, fid dunya wal akhirah. Dalam dunia baik, akhirat juga baik. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridhonya. Saya nggak langsung pulang acara kedua karena emang belum makan dari sana juga. Nih saya makan di sini. Emang lapar Pak, bener saya. Datang aja biarin dah, emang lagi maulid kali aja ada yang kita makanin. Emang biasanya saya kalau udah ceramah 2 belum makan, yang pertama, yang kedua rada cetom ntar makannya. Biar ya mudah-mudahan sehat walafiat. Doain saya, doain semuanya guru-guru kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon ridhonya, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.